PAUD ya, jadi sekarang semester 3 gitu kan. Oke, mungkin kita hari ini bisa kelas konseling sebenarnya. Jadi tadi gimana mungkin hari ini kan ini sudah sore dan mungkin pagi sedang ada kelas atau gimana, boleh Mbak ceritain? Untuk hari ini lumayan padat jadwalnya, dari jam 8.40 sampai jam 15.03. Jadi full padat ya, Iya. pagi sampai siang. Hari ini banyak tugas tuh gimana dari kelasnya? Lumayan banyak tugas karena ada beberapa praktikum micro teaching, kemudian ada praktikum seni rupa mengulang, terus kemudian ada presentasi, ada tugas yang lain. Banyak banget tugasnya. Sebelum itu dalam konseling kali ini kita mau masing-masing. Nah, mungkin aku akan jelasin sedikit tentang kayak asas-asas dan juga ada aku mau jelasin tentang ini asas dalam konseling kali ini. Kan ada asas dasar. Jadi dalam konseling kali ini tuh banyak cerita aku tuh nggak bakal ini bocor selalu ya. Apapun mungkin bahasa namanya dan juga bakal tak simpan. Kedua ada asas kesukarela. Jadi banyak bisa secara bebas bisa melakukan masalahnya, supaya mengumpul kesan saya bisa ada asas keterbukaan. Jadi mbak ini bisa terbuka, jadi nggak harus takut misalnya kalau aku akan melakukan bocor atau gimana bisa kemudian aku mau tanya sedikit, kalau dalam proses ini sekitar waktu 30 menit cukup atau kurang? Oke, cukup. Kontrak kali ini sebenarnya mungkin akan membahas tentang kayak misalnya mbak ya pada ketika kali ini mungkin ada gitu kan. Oke, sebelum itu aku manggil Mbak Zulfa atau Mbak Zulfa atau gimana? Semuanya aja. Oke. Ini bisa ceritain nggak hari ini gimana, soalnya dari sisi memang agak-agak ini ya apa sedikit sebelum atau gimana sedikit mungkin bisa dimulai sekarang. Boleh, untuk hari ini sebenarnya nggak banyak cerita sih, tapi masih capek banget untuk hari ini karena jadwalnya padat dari jam 8 sampai jam 3, tidak ada istirahatnya, kemudian banyak tugas, banyak kegiatan-kegiatan di luar, kegiatan organisasi dan lain-lain. Jadi hari ini juga kita full banget ya dari tugas, terus kemudian kelas juga memang disebutkan. Mungkin dari capeknya mbak ya ini tuh ada ini nggak mungkin yang lintas di pikiran mbak yang ada sesuatu yang belajar atau gimana itu dari proses kali ini bisa dan mungkin aku bisa bantu secara dalam proses itu sebagai Untuk yang belajar ini sebenarnya ada beberapa kegiatan yang benar-benar kayak maksimal banget, ada beberapa kegiatan juga dapat acara yang berhasil atau dapat gagal atau bagaimana, kemudian banyak sekali tugas yang benar-benar kayak menguras jiwa, tenaga, mental. Jadi ini ya harus sedikit dari tugas kelas dan kuliah menurut saya bisa menguras banyak kemudian tugas satu gagal dalam ya tugas-tugas itu lah ya. Jadi mungkin aku juga ngerasain soalnya aku juga ini kan ini dari proses saya kan jadi kita sama proses juga, jadi aku bakal ngerasa juga gimana sih rasanya buat tugas itu. Jadi ya untuk kelancaran mereka ini kan kita harus menerima masalah mereka. Mungkin aku mau tanya konsep kayak menguras mental atau kayak apa gitu gimana? Kok agak-agak ambil bisa diceritain? Kalau menguras mental itu karena ada beberapa tekanan ya. Salah satunya contoh satu matkul itu yang benar-benar menguras tenaga, menguras mental. Kayak ya contohnya aja matkul KWU kewirausahaan yang benar-benar menguras mental, terus menguras tenaga juga, pikiran.
banyak banget capek ya kan. banget capeknya. Kemudian takut gagal itu karena ya ada beberapa acara besar, kemudian takut gagal, takut acaranya nggak berhasil, kemudian takut evaluasi salah satunya, takut kita nggak ngerjain ngerjain tugas secara optimal, seperti itu sih. Oke, jadi ternyata banyak faktor juga dari tadi lunas mental juga kan. Takut bisa kita nggak bisa atau kita nggak lakukan gimana ya bakal ya down gitu kan ya. Oke, mau tanya sedikit tadi di perkuliahan mikro di PGPOD tadi ya, itu kira-kira ini sesuai dengan pilihan kakak atau gimana kok tak ini tak tidak benar kok mungkin kakaknya terlalu capek atau kayak enggak semangat dalam jualan itu bisa ini enggak? Cerita awal ya. Sebenarnya awal pilihan saya dari awal mau berdaftar kuliah dan saya tuh tertuju ke PLT, kemudian saya gagal 2 kali sehingga pada pilihan kedua sendiri saya mau PGPOD tanpa saya tahu PGPOD itu bagaimana, kemudian saya mempelajari apa di PGPOD. Dan akhirnya saya memilih itu tanpa ada alasan, tanpa ada apapun itu. Karena salah satunya mungkin saya mikir karena PGPOD itu satu gedung sama PLT. Tuh. Oke. Aku ini juga ngerasain banget tau rasanya gimana salah jurusan gitu ya kita. Tapi nggak bisa dibilang secara total salah jurusan. Setelah mungkin hampir jalan 3 semester ini, mulai ada rasa kayak oh ini mungkin jalannya, ini mungkin kayak apa ya, kayak kepribadian baru. Kamu nggak kayak kepribadian baru, sebenarnya aku nggak berada di passion ini, kemudian aku terjun di passion ini. Nah, banyak hal yang aku pelajari yang awalnya kayak agak suka anak kecil, kayak agak terlalu kayak sama anak kecil. Terus kita di PAUD kan diajari tentang perkembangan anak, tentang gini anak, jadi kayak mulai tahu. Kemudian melihat anak kecil itu kayak sekarang gemes, terus kayak apa ya, setiap melihat anak itu kayak nantiin dengan cara pandang yang berbeda ya. Jadi setelah mbaknya ke prodi Kemon ini kan melihat sisi baiknya, sisi barunya gitu ya. Kalau misalnya ada kecil apa ya kayak gimana kecil gitu, jadi bisa ada sisi baiknya gitu kan. Karena apa ya, semua pilihan kan bukan berarti jelek ya bagi kita. Tapi kalau dipelajari, kalau kita nerima, kalau kita ikhlas jalani ya, it's okay. Jadi mbak ini tadi sempat ada hambatan pas jurusan itu kan cuma ternyata pas ujung-ujungnya mbak bisa beradaptasi dengan sangat baik ya dengan kondisi Kemon ini kan. Jadi mungkin susah kalau saat jurusan kayak tidak sesuai dengan misi kita itu ya sedih sih, cuma kita bisa baik ambil sisi baiknya untuk mempelajari mungkin sisi pengetahuan baru lah untuk kita gitu. Mungkin dalam konsep ini kan menggunakan pendekatan eksistensial itu kayak mencari kebenaran. Mungkin tadi sempat kayak belum jurusan ini kan ternyata kok agak sedikit trouble gitu, cuma makanya udah mulai step by step ini beradaptasi dari itu. Oke. Mungkin setelah 3 semester ini ya, perasaan atau pas awal masuk terus kemudian semester 2 itu gimana perkembangan itu? Karena tidak soal juga sih kalau udah selesai. Mungkin awalnya kan kita butuh penerimaan dulu buat di lapangan, kenapa kita sampai pada tujuan kali ini kan. Pada awalnya kayak sulit untuk terima kan, kayak melihat prodi sebelah, wah aku pengen banget masuk ke situ kan, tapi nggak bisa.
kasusnya kakak ini kan tadi saya jurusan kemudian yang kalau banyak tugas simulasi ternyata ada hasilnya juga kan. Tadi seperti kayak penerimaan satu mungkin sedikit masih adaptasi ya. Kalau saya dua kalau ketiga ini alhamdulillah main juga cukup baik gitu kan. Ini ya mungkin dari tiga semester itu apakah kayak ada ini kan mbak kita itu sebenarnya masuk tadi sama ya. Nah itu apakah ada kayak apa ya? Ya mungkin ada gap terus kayak ada ratusan mungkin kayak kaget kok di sini pas SMA gini terus juga kok gini mungkin ada apa di perkuliahan Ada sih, ada. kalau boleh ditekan Culture shocknya itu kita yang butuh dosen, bukan dosen yang butuh kita pertama itu. oh iya benar-benar Kemudian culture shocknya itu juga teman-teman. Kalau di SMA kita betul-betul kayak kompak banget. Kalau di kuliah itu ya beda sih. jadi dosen teman-teman Terus juga pertemanan itu ada yang ada yang toxic, ada yang bisa bantu kita buat produktif, ada yang enggak. jadi kalau kita ambil dari hal yang positif itu kan juga untuk melatih apa namanya skill kita atau pengembangan positif itu juga tapi cuma ya kan yang namanya orang ini kan nggak ada yang sempurna atau yang baik seperti itu, ada yang ya beritahuan seperti itu di teman-teman terus dosen ya kita mau nggak mau ya harus ini kan juga mungkin dalam apa ya kita cerita tadi mengenai itu belum sampai sekarang ini ya udah bisa kayak dari kehidupan apa ini dari pas awal tadi nggak punya passion maupun apa namanya nggak punya passion kan salah passion kemudian kok tahap step by step udah baik udah berkembang gitu jadi udah bagus sih mungkin ada yang mbak ingin ditanya udah sih udah jadi aku merangkum kembali dari awal sampai tanya sekarang kan dari mbak yang kasus tadi dijadwalkan pada dalam prodi kali ini di ekonomi jadwal padat dan tugas terus menerus tentang itu kan apa namanya pas awal tuh nggak sesuai dengan persidangan kan kok sekarang setelah apa hambatan pasisnya kesini jurusan itu ada sedikit kalau sekarang kok masih itu sudah ada lagi sudah menemukan makna hidup barunya jadi mungkin dan juga menemukan kepribadian baru atau hal positif lah mungkin apa namanya menerima kan ada sudah berkembang kalau sudah mau tanya terakhir ini kan apa dari perkuliahan kakak itu kayak ini nggak ada suatu kayak kakak nomor ini itu ada kayak ada atau tujuan apa gitu ada nggak gitu atau susah tak contohnya misal dalam perkuliahan ini di kuliah prodi ini aku ini bisa lepas biasanya kayak menjadi kayak konsultan di perusahaan ini atau kayak di dunia kesehatan dan dokter atau dunia itu ada nggak dalam gerbang itu tujuannya ada Ada. ya, bisa cerita mungkin Untuk tujuan saya berkuliah di Pikir Paut sebenarnya kan emang bukan passion, kemudian mulai kelihatan passionnya mulai berkembang. Di semester 2 saya mulai terpikirkan saya ingin lanjut di S2 kemudian memilih major yang sama Pikir Paut
Jadi ada beberapa banyak ya dan jual mungkin dari apa setelah lulus S1 pengen lanjut S2, kemudian ada ini juga saya kemudian ada sebuah hal yang bagus buat apa buat sekolah yang sekolah inklusif kalau bisa belajar di sekolah teknik inklusif. Antara dua kolaborasi yang gimana juga kayak gitu. Mungkin itu adalah apa ya? Menurut saya itu sangat-sangat bagus ya kan juga membuat inovasi yang baru dalam pendidikan. Kalau dilihat sih ya sangat bagus juga sih juga kakak sudah punya sudah punya ini kayak apa tujuan sudah punya pilihan di dunia bagaimana pun juga buat ini itu menanya ini kalau dalam kehidupan kakak itu susah nilai-nilai penting atau kayak apa ya kan tadi membuat sekolah yang bersih itu kan mungkin ada kayak pengennya apa pengen gimana jadi saya kan dari dosen kan tapi nilai-nilai ini kan untuk mengajarkan para mahasiswa ataupun guru untuk bisa memperoleh pendidikan proses mungkin ada ini kayak pengen gimana terus supaya bisa pengen diikut gimana kemudian di apa kayak jurusan di daerah mana membuat itu mungkin boleh. Kalau untuk kita nggak tahu masa kerja gimana ya, tapi kita punya pilihan. Karena kita punya pilihan, terus kita mengusahakan agar impian itu terwujudkan. Jadi impian saya kan pertama kan mau jadi paut. Untuk mengajar spesifiknya di mana, saya punya impian banget itu mau lanjut S2 di Ewon University yang ada di Korea, tapi nggak tahu depannya bagaimana, semoga ada kesempatan bagi sana. Kemudian saya ingin lanjutkan lagi mungkin amin. Kemudian ingin mengajar di mana, tergantung ditempatkan di mana. Balik ke Indonesia pun kayak di Indonesia juga nggak apa-apa. Jadi apa namanya setelah satu S2 berarti ingin supaya dokter gitu yang semoga bisa Iya. Terus kemudian yang di TK itu saya terinspirasi, bukan terinspirasi sih, saya mau buat perubahan di desa saya, especially kayak di desa saya sendiri itu masih minim banget untuk TK inklusif atau sekolah-sekolah inklusif kan. Nah, jadi saya ingin membuat suatu lembaga inklusif di sana sehingga bisa menampung banyak-banyak anak TK yang mendapatkan perhatian inklusif, mendapatkan fasilitas inklusif dari pemerintah desa. Itu sih. Karena minimnya lembaga inklusif atau sekolah-sekolah inklusif di daerah saya, sehingga inspirasi saya. Jadi sempat mau dokter kan ya pas kita bahasa dulu pas mbak bahasa lagi terus pengen S2 di University kemudian apa membuat sebuah lembaga TK di daerah kalau betul mbak ini kan tadi belum sempat ini ya perkenalan tempat daerahnya tempat tinggal orang di mana mbak ini Saya dari Gresik, lebih tepatnya di desa Randuboto, terpencil sih, lumayan terpencil, daerah pesisir. Mungkin kalau kita dari segi geografis daerah pesisir kan juga dalam kasus Indonesia kan masih belum rata Betul. Mbak ini juga sangat bagus membuat inovasi menampung tentang kayak pendidikan anak-anak untuk bisa di sana dan juga membuat konsep inklusif jadi terbuka bagi siapa saja. Saya punya satu kalimat sih yang benar-benar kayak kita nggak apa-apa untuk bermimpi apapun itu ya, meskipun nggak masuk akal. Tapi setidaknya kita punya impian yang lebih tinggi gitu loh. Oke, jadi itu kayak tujuan juga kayak tujuan apa sih kayak afirmasi positif.
ada sedikit kayak bumbu-bumbu pahit atau gambar-gambar gitu, kita ngambil sisi positif, kemudian apa namanya ya punya ini itu akan kita terus-terusan tingkatkan gitu. Itu juga sangat penting ya, mungkin namanya juga kayak itu juga ada apa namanya sebuah kontribusinya ada juga gitu. Dan aku mau tanya lagi, ini kayaknya terakhir sih Kak, kalau saya dan juga waktu sudah malam ini aku mau tanya mungkin untuk pertanyaan yang tersebut juga mampu dari Kakak itu udah dijelasin secara lengkap detail banget ya, jadi mungkin ada nggak kayak misalnya keterampilan atau cara-cara Kakak itu untuk menggapai semua itu ada nggak sebuah caranya gitu? Untuk sekarang aku mau fokus ningkatin prestasi aku dulu, kayak salah satunya contohnya mau ningkatin IPK dulu, mau melatih keterampilan public speaking, keterampilan microteaching dan lain-lain itu. Kemudian aku juga mau ikut kegiatan untuk menambah pengalaman dan relasi. Kemudian apa ya, mau ikut volunteer juga untuk menambah pengalaman. Kalau kita nggak terjun langsung kita nggak akan tahu kan ya. Kemudian sebenarnya sih untuk menambah pengalaman ya, kita belajar untuk mendalami Jadi ada juga cara-cara Kakak untuk apa ya, menggapai momen Kakak jadi seperti kayak di IPK, menggapai IPK bagus, kemudian mempertambah atau memperkuat pengajar Kakak atau mengajar dengan kemudian ikut kegiatan komite, kemudian ikut apa namanya ya kegiatan-kegiatan gitu lah. Jadi ternyata ya banyak banget cara-cara jadi mungkin itu sangat bagus juga, bisa Kakak Mbak itu tingkatin lagi dari terus mungkin ya belajar lagi lah gitu. Oke, mungkin itu sangat bagus. Mungkin aku akan memberikan sedikit saran ataupun kayak sebuah tugas rumah ya, mungkin itu tugas rumah sih kayak sebuah apa ya buat Kakak tingkatin dari Bapak itu sendiri. Jadi mungkin Mbaknya bisa kayak ngelakuin jurnal ranking atau kayak mencatat hari yang misal aku hari ini sudah melakukan ini, terus kemudian pokok step by step hari ini bisa kan afirmasi. sebenarnya saya juga sudah mulai journaling, tapi terkadang ya beberapa kali lupa journaling hari ini mau melakukan apa yang aku dapat hari ini, seperti itu sekarang. Itu sangat bagus karena banyak udah jurnal gitu. Jadi ya pokoknya itu bisa diceritakan lagi itu mungkin. Oke, dalam masalah kali ini karena dengan pendekatan kita lakukan tadi karena sudah tergambarkan secara nyata kenapa Bapak kemudian pengalaman yang udah ada itu sudah jadi sudah sangat bagus. Mungkin karena waktu sudah mau malam ya dan juga waktu kalian sudah habis, mungkin kita cukup saja sesi kali ini. Mungkin ada kakak yang ingin cerita itu bisa kita lanjutkan pada minggu depan atau teman kita jadwal lagi ya. Mungkin sudah terima kasih juga banyak aku dan ketemu di sini dan juga semoga ide kakak tadi mbaknya tadi itu semoga berhasil, semoga terwujud. Mungkin itu aja ya tadi aku karena sudah belum kita akhiri aja ya. Dan di semoga kali ini juga tadi ada bisa. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang mau memberikan beberapa masukan kepada saya. Mungkin saya bisa meningkatkan atau mengambil saran-saran dari Kakak agar saya lebih lagi meninggalkan apa ya, afirmasi positif saya. Jadi saya juga kalau kita ada kayak sahabat atau sahabat yang lain gitu kan. Karena saya juga. Terima kasih, mungkin kita bisa pulang harus lagi. Terima kasih.